Jumpa kembali dalam SLM 125 menit. Hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan generasi yang ke-9, Lamek. Arti nama, Lamek, orang yang berkemampuan. Lamek adalah anak laki-laki yang dilahirkan bagi Metusalah pada usia 187 tahun. Kejadian 5 ayat 25, 1 Tawarik 1 ayat 3-4, dan dilahirkan 874 tahun setelah kelahiran Adam. Lamek memperanakan Nuh pada usia 182 tahun. Dia hidup 595 tahun lagi dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Lamek mati pada usia 777 tahun. 777 ya. 7-nya 3. 1651 tahun setelah kelahiran Adam. Lamek mati 5 tahun sebelum air bah, Kejadian 5 ayat 28-30. Lamek hidup semasa dengan Henokh selama 113 tahun, dengan Nuh selama 595 tahun, dan dengan Adam pendahulu umat manusia selama 56 tahun. Nuh generasi ke-10 tidak bertemu dengan Adam karena dilahirkan 126 tahun setelah kematian Adam. Sebagai orang saleh yang telah masuk dalam silsilah Yesus, nama Lamek tercatat di kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 36. Lamek memperanakan anak laki-laki dan menamakannya Nuh, artinya penghibur atau pemberi damai. Pemberian nama Nuh kepada anaknya adalah pengakuan iman Lamek dan harapan terhadap kehendak Allah. Kejadian 5 ayat 28-29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ayat ini berisi permohonan yang penuh penderitaan dari Lamek, karena dia telah mengalami penderitaan yang mendalam di bumi ini dan sangat merasakan kelemahan manusia. Lamek dengan jujur mengakui keterbatasan dan penyebab manusia tidak bisa mengatasi penderitaan. Lamek tidak memberontak melawan Allah maupun menyerah di tempat penderitaan yang disediakan oleh Allah. Lamek memahami dengan jelas penyebab penderitaan tersebut dan menaruh harapan hanya kepada Allah saja. Kejadian 5 ayat 29. Lamek menyadari bahwa penyebab penderitaan dan kesedihan dalam kehidupan manusia adalah kejatuhan dan kutukan Allah. Dia berharap dengan sungguh-sungguh agar penderitaan dan kesedihan ini bisa diselesaikan melalui anaknya. Malahan penderitaan dan kesedihan menjadi titik permulaan imannya. Hanya mereka yang mempunyai hati nurani dapat dengan jujur mengakui dan bertobat bahwa kejahatan zaman bukan karena orang lain, melainkan karena upah dosa diri sendiri. Mereka adalah orang yang memiliki iman sejati yang menaklukkan dunia ini. Lamek menjalani kehidupan terpendek 777 tahun dari antara 10 generasi Adam. Lamek menjalankan kehidupan terpendek dari antara 10 bapa leluhur sejak Adam sampai kepada Nuh. Tetapi kalau kita mempertimbangkan bahwa 7 adalah angka sempurna, kita bisa menganggap bahwa kehidupannya yang berakhir pada usia 777 tahun menunjukkan dia telah menyelesaikan semua tugasnya. Mungkin dia menantikan hari ketika firman wahyu yang telah diterimanya digenapkan dan berusaha melakukan yang terbaik dalam menolong pembangunan bahtera bersama dengan Nuh anaknya. Kehidupan Lamek adalah kehidupan yang sempurna karena dia telah melakukan yang terbaik untuk kehendak Allah seumur hidupnya. Oleh sebab itu dengan tergesa-gesa Allah mencabut nyawa Lamek 5 tahun sebelum air bah turun, sebelum kejahatan merajalela. Yesaya 57 ayat 1. Lamek juga memperanakan banyak anak sepanjang 777 tahun umurnya.
Bukan hanya Nuh seperti bapa leluhur lainnya. Kejadian 5 ayat 30. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Tentunya anak-anak yang dilahirkan bagi Lamek adalah saudara-saudara kandung Nuh. Mereka anak-anak yang dicintai dan disayangi Lamek. Mungkin dididik dengan firman yang sama oleh Lamek ayah yang saleh. Akan tetapi, tidak ada satupun dari sekian banyak saudara kandung Nuh yang ditemukan pada waktu air bah. Hanya 8 anggota keluarganya diselamatkan. 1 Petrus 3 ayat 20, 2 Petrus 2 ayat 5. Kecuali Nuh, semua anak yang dilahirkan bagi Lamek telah membantah ajaran orang tua mereka, mengikuti kejahatan di zaman itu, dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kemungkinan mereka berkali-kali menerima permohonan yang penuh kecemasan agar masuk ke dalam bahtera keselamatan lebih dari siapapun, karena mereka adalah saudara kandung Nuh, tetapi mereka menolaknya. Mereka menikmati dunia semau mereka sendiri. Bahkan mereka sama sekali tidak turut dalam pembangunan bahtera, meskipun mereka hidup sangat dekat dengan para pekerja yang membangun bahtera. Ketika air bah menutupi dunia, saudara-saudara kandung Nuh ditenggelamkan oleh gelombang air penghakiman tanpa seorang pun tersisa. Mereka tidak sadar sampai air bah itu datang untuk melenyapkan mereka semua. Matius 24 ayat 39. Dan dengan kata lain, mereka sangat dekat dengan saluran keselamatan, tapi tidak diselamatkan karena tidak percaya. Matius 24 ayat 30 mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita tidak boleh menjadi orang-orang bodoh yang mengabaikan firman Tuhan, sehingga tertinggal oleh bahtera keselamatan, sama seperti saudara-saudara kandung Nuh. Lamek mengantisipasi kedatangan Mesias dengan sungguh-sungguh. Lamek rindu agar kesedihan yang menimpa umat manusia ini berakhir dan Taman Eden segera dipulihkan kembali. Dia berharap agar ada seorang yang akan mengakhiri maut yang telah dijatuhkan pada manusia. Kejadian 3:24, Kejadian 4 ayat 16. Dan membuka jalan untuk pemulihan kepada keadaan yang sebenarnya. Lamek juga sesungguhnya menyadari keletihan dari kehidupan dan kelemahan manusia. Pada akhirnya, dia berharap dengan sungguh-sungguh agar melalui kelahiran anaknya, damai dan penghiburan sejati dari Allah digenapkan pada semua orang. Itulah sebabnya pengakuan Lamek di Kejadian 5 ayat 29 menunjukkan hati yang sungguh-sungguh mengharapkan keturunan perempuan yang telah dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15, yaitu Mesias, dan yang menunjukkan sebuah keyakinan bahwa pada akhirnya keturunan perempuan itu akan memberikan penghiburan besar, kabar sukacita, dan seluruh umat manusia memiliki harapan. Dan harapan ini mirip dengan pengakuan Paulus di 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Anak Lamek yakni Nuh sebagai sebuah hadiah dari Allah, sumber segala penghiburan, 2 Korintus 1 ayat 3-7, yang menjanjikan satu permulaan bagi umat manusia yang berada di dalam keputusasaan. Ini adalah gambaran dari Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Yesus Kristuslah yang memberikan damai sejati dan istirahat kepada bumi ini. Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 14 ayat 27. Sampai demikian pembelajaran kita dari generasi ke-9 tentang Lamek. Sampai berjumpa kembali di generasi berikutnya. Tuhan menolong kita. Amin.